Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin wa jumlatil mu'minin rahimakumullah. Sebagai biasa sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada hari ini di Jumat yang pertama tahun 1442 Hijriah, mari kita bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Mari kita bersama-sama menelaah kajian ini yang akan sangat bermanfaat bagi kita, baik dunia maupun akhirat, dan akan lebih menyempurnakan pahala di hari yang mulia ini untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa amin. Wa alaihi falyatafadhal masykura. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqqiqna ya Allah bit taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa a'anahum 'ala fikri. Allahumma al khair wa a'inna 'alayhi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik. Wala haula wala quwwata illa bik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, yang Allah terus memberikan nikmat dan menjaga nikmat ini untuk kita, nikmat Islam dan iman. Ini yang termahal, ini yang terpenting, melampaui dari segala nikmat-nikmat yang semoga Engkau ya Allah selalu memberikan tambahan untuk kami nikmat dua ini. Dan Kau jagakan pada diri kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah, sampai setiap kami saat kami menjumpa dengan Kau dalam keadaan Islam dan iman. Lalu Allah memberikan kita nikmat ikhwani sehat wal afiah. Allah berikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan yang saat ini alhamdulillah mayoritas kita di Palembang sudah merasakan. Berbeda dengan sebagian daerah, dengan adanya wabah corona ini kita sekarang sudah seakan-akan bukan kita tidak mau peduli, tapi memang sudah kita anggap selesai. Kita anggap selesai dan kita sudah nikmat hidup normal Pak. Ibadah normal, majelis normal, nyari dunia kita dagang, kerja juga normal.
Dan alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau kita ngukur dengan beberapa bulan yang lalu sampai Jumatan baik kucing-kucingan. Nak ada ke Jumatan pun kita dimarahi wong. Majlis ditutup, subhanallah, macam kita hidup di zaman sebelum hijrah Rasulullah. Kalau zaman sebelum hijrah Rasulullah memang itulah keadaannya. Jumatan itu Bapak hadirin rahimakumullah, perintah Jumatan sudah ada di akhir zaman Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Tapi untuk pelaksanaan Jumatan itu Rasulullah sendiri belum melakukan waktu masa dekade di Mekah. Di Madinah baru Rasulullah bisa melakukannya. Dan lebih cantik lagi dalam sejarah dikatakan ketika turunnya perintah Jumatan itu Nabi masih di Mekah. Datang orang-orang Ansar berkunjung kepada Rasulullah, mereka mukmin muslim. Mereka disuruh Nabi gawe ke Jumatan di Madinah, dan mereka lebih dulu melakukan Jumatan di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah lebih kondusif, aman, nyaman. Seorang bisa bebas beribadah, menyembah dirinya kepada Allah, menyembah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terang-terangan, tidak ada masalah sama sekali. Sementara di Mekah tidak mampu untuk itu dilakukan. Nak Jumatan tidak bisa. Salat sembunyi-sembunyi, tilawatil Quran baca tak pacak dengan suara yang keras. Semuanya dalam keadaan ketakutan, terancam, sampai muncullah perintahnya hijrah oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umat yang bersama Rasulullah. Dan alhamdulillah kemarin subhanallah kalau kita berpikir sedikit, oh ya Allah, macam itu keadaannya. Zaman Nabi dulu macam itu, kumpul tak bisa. Ini sebelum hijrah. Di Mekah mau kumpul, buka majlis, Nabi pengen menyampaikan risalah yang dibawa al-Quran, tak bisa di Mekah. Diganggu oleh orang-orang kafir. Kita diganggu tak cuma tak diboleh ke kemarin, dengan alasan yang kita tak pacak mengingkarinya waktu itu. Solat pun tak bisa berjamaah, Jumatan tak boleh. Itu semua terjadi di zaman Rasulullah, di saat zaman dekade Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kehausan ingin rasa ibadah, nikmat sujud, nikmat berzikir, nikmat kumpul, nikmat untuk Allah, itu benar-benar sudah tak ditahan, tak tertahankan lagi ada pada diri kebanyakan dari sahabat Rasulullah SAW. Maka Allah pun yang tahu apa yang diinginkan oleh kekasihnya Rasulullah terhadap kaumnya, umatnya. Pengen Nabi nengok, nyaksikan kaumnya, umatnya itu melakukan ibadah dengan senang, tenang, nyaman, merasakan kelezatan duduk kumpul bersama Rasulullah, merasakan kelezatan dalam qiyamul lail mereka, dalam tilawatul Quran dan apapun amal ibadah. Maka sampailah datang perintah Rasulullah dan kaumnya, umat Rasulullah SAW, untuk berhijrah ke kota Madinah. Yang dulu nama kota Madinah belum Madinah, tapi Yathrib. Kota Yathrib. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini nikmat agung. Balik bicara tentang nikmat tadi, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, ketenteraman, kenyamanan yang kita rasakan saat ini. Ya Allah, jangan sampai kita mengalami terulang. Jujur Bapak, ketika kemarin dengar ada kabar Lembang nak ngadu ke PSBB lagi, bingung kita. Ya Allah, janganlah kita. Yang wong pasar bingung dengan kebingungannya di pasar, wong pengurus masjid dengan kebingungannya di masjid, wong majlis, budak majlis, ustaz-ustaz juga bingung dengan keadaan majlis nak mana. Sudah kita rasakan kemarin. Nah, ini kita harus rasakan, syukuri nikmat Allah ni. Azim nikmat ini, luar biasa. Kita bisa bebas, kumpul bebas, solat bebas, segala nikmat ini luar biasa. Untuk apa di antara hikmah kita mengalami kejadian kemarin, yaitu biar kita tahu ternyata nikmat ini mahal. Yang saat ini maaf mungkin di Jawa Timur, tepatnya di Jawa Barat, di Jakarta sendiri mereka belum merasakan, masih dalam keadaan kesulitannya. Sebagian di Pulau Bangka juga masih. Tapi alhamdulillah kita dapat nikmat agung dari Allah seperti ini. Mari kita syukuri ikhwan rahimakumullah. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat ketenangan, ketenteraman, dan nikmat diberikan Allah keluangan waktu. Ini juga berapa banyak kita ni dari pagi tadi kosong waktu kita, tapi tidak kita isi dengan ibadah, tidak kita isi dengan zikir. Padahal hari Jumat, hari yang kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama menjalankan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, membersihkan tubuh kita, motong kuku, motong rambut, motong jenggot dan seterusnya, dan juga membaca zikir-zikir yang dianjurkan Nabi, di antaranya membaca suratul Kahfi, memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana anjuran Rasulullah agar kita memperbanyak salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Aktsiru salat aliyya fil lailatul ghara wa yaumil azhar. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah, di malam Jumat dan di hari Jumat. Nah, nikmat waktu kosong ini pun alhamdulillah sebagian kita mampu datang agak lebih cepat
ya, walaupun dikatakan cepat nian kita ni tak juga, tapi alhamdulillah setengah jam sebelum masuk waktu solat, 20 menit sudah itu cantik. Yang tidak cantik itu kalau sudah mepet nian azan baru nyongong. Lebih tak cantik lagi kalau sudah azan baru nyampe. Lebih buruk lagi, dah kategori buruk sudah kalau imam khotib lah naik mimbar, dia baru nyampe di masjid. Semayang di luar, bubar assalamualaikum, berlari duluan. Ini paling buruk. Orang seperti itu harus sadar dirinya, ngapo macam itu keadaannya, butuh hijrah. Orang seperti itu butuh hijrah. Pak, kalau orang tahu tentang makna kedekatan sama Allah, kasih sayang Allah, dicintai Allah itu, melihat keadaan orang seperti tadi nangis. Kalau saya punya anak misal Pak, saya saksikan Jumatan datang paling lambat. Begitu selesai Jumatan berlari paling duluan. Ini orang mengerikan keadaannya. Ngapo? Seakan-akan masjid ni tak cinta sama dia. Allah tak demen dia lama-lama di masjid. Datang dia dilambatkan, berlari sungguh cepat. Ini harus berpikir, kalau itu anak saya, nangis saya. Ya Allah, ngapo anakku ni kau tak cinta ya Allah. Sedangkan alamat orang munafik itu seperti itu. Dan alamat orang mukmin kata Rasul, kalau duduk di masjid tenang hatinya, betah keadaannya. Ini contoh. Banyak lagi kalau kita contoh, banyak ini di kalangan kita umat ini, kalau ada pengajian, majlis-majlis, haul dan lain-lain, datang paling akhir, berlari paling duluan. Ini orang harus disadarkan, kau ni mahrum namanya. Kau ni tak dicintai Allah. Sadar ke diri kau, ngapu datang dilambatkan oleh biar tak dapat banyak kebaikan. Lalu dipergikan dengan cepat, langsung terpikir dengan dunianya. Sementara orang yang dicintai Allah didatangkan karena Allah cinta, payu cepatlah datang. Dicepat ke datang, dibetahkan, ditenangkan. Habis solat tidak terfikir ini, tak terfikir itu, masih ingat zikir kepada Allah, masih ingat untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Alhamdulillah ala hadhihi nikmah. Nah, nikmat ini semua kita dapatkan, yang saya rasakan, bapak-bapak, saudara-saudara rasakan, kita mampu mensyukuri nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, bermacam fasilitas kehidupan, ada nikmat waktu kosong yang Allah berikan, mampu kita gunakan untuk taat. Ini dikarenakan adanya nikmat satu lagi, yaitu nikmat taufik min Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taufik, laula taufik maka abdul muti. Kalau bukan karena taufik dari Allah, seorang tidak akan mampu untuk taat kepada Allah. Kita saksikan berapa banyak orang-orang tua Pak sepuh. Semalam saya ada ngisi ceramah di 27 Ilir situ, nyambut tahun baru Islam. Duduk di samping saya wong yang istiqomah di masjid, umur 85 tahun. 85 tahun. Betah duduk di masjid dia. Gawe dia memang di masjid. Kalau orang nak nyari di mana Haji Fulan, jengok di masjid. Ibadah kuat sehat, 85 tahun. Sementara berapa banyak orang yang jauh lebih muda, lebih sehat, lebih gagah, tapi untuk taat susah. Kenapa? Karena dia tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini alhamdulillah hari Jumat perdana. Jumat pertama kita di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan tahun ini insya-Allah ya Rabb dengan pertolongan Allah jauh lebih baik, lebih indah, lebih berkah, lebih mulia dibandingkan tahun sebelumnya untuk pribadi-pribadi kita, keluarga kita, dan jadikan Allah juga insya-Allah tahun ini tahun yang lebih berkah untuk umat Rasulullah. Lebih nikmat, lebih nyaman, lebih tentram, lebih dalam kesenangan dunia akhirat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita panjatkan dalam doa awal tahun dan akhir tahun kemarin. Insyaallah mudah-mudahan kita macam kalau Pak ya, doa akhir tahun dan awal tahun, apapun ya Allah bentuk dosa yang kami lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dosa besar, dosa kecil, sengaja tak sengaja, Engkau ampunkan, Engkau maafkan, Engkau hapuskan dari segala bentuk catatan dosa-dosa kami tersebut dari lembaran kitab yang kelak kami akan terima yaumil qiyamah. Ampunkan ya Allah semua dosa yang kami lakukan sepanjang tahun 1441 Hijriah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita di tahun ini, mulai kemarin hari pertama, ini hari kedua. Mudah-mudahan dari kemarin tidak ada suatu dosa besar yang kita lakukan. Kalaupun ada dosa kecil kemarin sempat kita lakukan, mudah-mudahan telah pula dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jaga Bapak hadirin rahimakumullah, mumpung masih di awal, mari kita jaga tahun ini, kita jadikan lebih baik, lebih afdal daripada tahun sebelumnya. Ikhwan rahimakumullah, bicara tentang hijrah. Makna hijrah sesuai dengan apa yang dilakukan dan diucapkan Rasulullah bisa disimpulkan ada dua maknanya.
Makna hijrah yang pertama itu hijrah makna berpindah dari tempat ke tempat, seperti yang dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah SAW dan para sahabat dan keluarga Rasulullah, sehingga adanya peristiwa hijrah Rasulullah yang penuh dengan cerita, penuh dengan taklim, pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik, yang banyak sekali cerita di situ, begitu menggugah hati kita, bagaimana pahitnya, bagaimana ketirnya, bagaimana susahnya Rasulullah SAW sendiri dan mereka sahabat dalam menjalani hijrah tersebut. Sudah kita sampaikan pada Jumat yang lalu bagaimana seorang yang memiliki harta, memiliki rumah, punya kebun, punya ternak, tempat tumpah darah ke lahirnya, dia harus tinggalkan itu semua. Dia harus lari menyelamatkan dirinya, dalam makna hakikat menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan keimanannya, keislamannya, menuju ke negeri yang lain, negeri yang asing, buat dia menjadi orang yang fakir, tak punya harta, tak punya rumah, tak punya kebun. Dan perlu kita ingat juga, selama perjalanan itu bukan dalam keamanan dan kenyamanan. Mereka berjalan dari Mekah menuju ke Madinah dalam keadaan tidak aman, tidak nyaman. Malam kedinginan, panas kesiangan di hari panas. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah. Bekal pun mereka sempat kehabisan, dan yang lebih lagi mereka terancam untuk dibunuh, termasuk Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Pak disayembarakan oleh orang Mekah, oleh orang kafir Mekah, dipampangkan di pintu Ka'bah itu sayembara. Ketika mereka lolos, tak mampu menangkap Rasulullah, sampai dikejar oleh mereka sampai gua Thur. Ternyata di gua itu Allah lindungi Nabi Muhammad dengan pasukan Allah yang begitu lemah di mata kita. Bukan melindungi Allah, Allah melindungi Nabi Muhammad di gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan seorang jin yang gagah. Bukan pula dengan satu malaikat, bukan pula dengan pasukan yang hebat-hebat, tapi Allah lindungi Rasulullah dengan laba-laba yang membuat sarang yang begitu lemah. Laba-laba itu Pak, rumahnya dengan kelingking begitu pacak ubak-abik. Sama burung merpati yang juga lemah, yang tidak ada kekuatan, yang Allah letakkan di depan gua milik Allah, yang di situ Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq tinggal. Dengan dua makhluk ini, orang kafir yang sudah naik sampai ke pucuk lari, meninggalkan, karena dia main logika. Dia main logika, karena logika mereka, pertama logika mereka benar, pasti Muhammad dan Abu Bakar naik ke pucuk gedung ini, di pucuk gunung ini, bukit ini, mereka susul. Benar sebenarnya logika mereka, teori mereka itu. Mereka orang padang pasir tahu benar. Tapi sampai di atas, subhanallah, logika mereka pula mengatakan mustahil ada uang di dalam gua. Ngapo jingok ini sarang laba-laba. Itu yang dialami oleh Rasulullah Pak, terancam. Artinya tinggal sedikit lagi bangsa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang saat itu ketika dalam gua melihat kaki-kaki orang kafir itu ramai di depan pintu gua. Kata ulama, bangsa wong itu, orang kafir itu nunduk, modal nengok ke dalam, ketahuan pasti Rasulullah ada di situ. Sayyidina Abu Bakar ada di situ. Itulah ketakutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan sampai ketahuan ini keadaan Rasulullah dengan dia di dalam gua, bukan karena takut medu. Bukan takut dirinya yang akan terbunuh, tapi takut kalau sampai Rasulullah yang terbunuh, Rasulullah yang akan dizalimi. Kalau diri beliau ada 1000 nyawa, beliau serahkan. Tapi tidak kepengen terjadi suatu keburukan pada diri Rasulullah. Sampailah Rasul menenangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan ucapan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Qala sahibi, berkata Rasulullah kepada saudaranya, temannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Tenanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ikhwan rahimakumullah, hijrah ini hijrah Rasulullah dari tempat ke tempat. Ada lagi hijrah dalam makna yang Rasulullah juga menyampaikan, bukan pindah dari tempat ke tempat, tapi berpindahnya keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik. Kalau hijrah yang Rasulullah lakukan, kita semua tahu, hijrah berpindahnya dari tempat ke tempat, dari Mekah ke Madinah. Dulu Rasul pernah juga sahabat disuruh hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah itu hijrah pindah tempat ke tempat. Namun ada lagi hijrah dalam makna berpindah keadaan. Keadaan kita yang buruk kita tinggalkan menuju keadaan yang lebih baik. Keadaan yang sudah baik menuju keadaan yang lebih baik lagi. Yang belum istiqomah menjadi istiqomah, itu juga hijrah. Dan ini alhamdulillah banyak fadlillah, kita meminta kepada Allah agar mereka para pemuda terutama diberikan hidayah dan taufik untuk hijrah. Banyak Pak kita dengar ya, ketika ada anak majlis kita datang mesej ke kita, Ustaz ini ada kawan kami Ustaz, mereka ini alhamdulillah baru hijrah. Baru hijrah. Maknanya apa? Kita paham. Makna baru hijrah bukan pindah dari Malang ke sini,
bukan dari Medan ke Palembang. Baru hijrah dari kemarin mereka ini hidupnya kelam, gelap, penuh dengan maksiat, dengan kelalaian. Sekarang alhamdulillah tersentuh dengan majlis, tersentuh dengan masjid, demen dengan perkumpulan yang baik. Ini orang baru hijrah. Nah, hijrah ini kata dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-muhajir man hajara minas su' wal mujahid man jahada hawa ay nafsah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, al-muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Itu hijrah kata Rasulullah. Dan mujahid, makna jihad, perang. Memang perang itu juga dua makna. Makna berperang melawan orang kafir, mengangkat senjata, menundukkan mereka. Tapi ada jihad, bahkan ini lebih hebat dari jihad seperti tadi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, yang mana mungkin Bapak masih ingat di khutbah Jumat kemarin khatib menyampaikan tentang perkara itu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, yang mana perang Badar adalah perang yang sangat dahsyat, sangat luar biasa hebatnya. 3 lawan 1, sahabat Islam Muslim itu 1 lawannya 3. Jumlah sahabat cuma 313 dengan minim perlengkapan perang menghadapi musuh yang jumlahnya hampir 1000. Tapi Allah menangkan umat Islam. Allah jayakan umat Islam, perang yang begitu dahsyat. Balik dari perang Badar, Rasulullah ngomong, raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Sekarang kita balik dari perang yang kecil kata Rasulullah menuju perang yang lebih besar. Waktu itu jatuhnya perang ini di bulan Ramadan, sehingga sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah ada perang habis ini yang lebih besar dari yang ini? Kata Rasulullah, iya ada, itu perang melawan hawa nafsu. Artinya kita balik sampai ke Madinah, kita akan kembali melanjutkan puasa, yang mana perang Badar terjadi di bulan puasa. Nah, sekarang ikhwan, kita sedikit mengenal tentang hukum hijrah. Mudah-mudahan kalau cukup dua-duanya kita bahas tentang hukum dua makna ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang hijrah secara hissi. Hijrah nian, makna pindah dari tempat ke tempat. Istilah ini sering kita dengar. Beb, doakan beb, datang wong sama kita. Ngapa Pak? Aku nak hijrah beb, mutasi aku. Aku lah 15 tahun di Palembang, lah lemak nyaman, aku dipindah aku ke Medan sana. Hijrah ini namanya dalam makna bahasa. Hijrah berpindah dari tempat ke tempat. Dari kampung tinggal di Tigele pindah ke Pelaju sana. Hijrah artinya pindah dari tempat ke tempat. Ini hijrah. Nah, hijrah ini ada hukum dalam syariat. Adakala hukumnya hijrahnya hukumnya wajib. Adakala hukumnya sunnah. Adakala hukumnya mubah. Adakala hukumnya makruh, dan boleh jadi hukumnya itu menjadi haram. Hijrah ini, hijrah yang wajib yang macam mana? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika kita contoh hidup di suatu lingkungan, yang mana lingkungan ini misal Pak, pertama kita minoritas umat Islam. Sudah kita minoritas, kehidupan keagamaan sangat minim. Kenapa? Mayoritas orang kafir. Musola dak kate, masjid dak kate, majlis dak kate. Bukan cuma segitu, bahkan lingkungan ini pun buruk. Kafe ada di situ, diskotik ada di situ, budak narkoba ya galau. Anak kita gadis banyak, misal. Yang mana kalau ini anak kita lepaskan di lingkungan itu, mereka keluar main berkumpul, pacak dipastikan anak bakal rusak. Bahkan na'udzubillah, bukan cuma rusak dalam arti kemaksiatan, akidah anak kita pun terancam. Bisa jadi dia terpengaruh dengan lingkungan orang-orang kafir di situ. Na'udzubillah min dzalik, kalau tidak cepat diselamatkan, ini bisa na'udzubillah bukan cuma buruk, bermaksiat, melakukan keburukan, tapi boleh jadi akidah akan lepas. Ini hukumnya ketika kita ngerasa ada mampu dan kita harus berusaha. Hijrah wajib hukumnya. Wajib. Kenapa? Yang nak kita selamatkan ini iman, Islam, kehidupan akhiratnya kita, hubungan kita sama Allah. Ini kalau kita sadar tentang ini, ya Allah, aku tinggal di sini, masjid jauh, musola ndak ada, majlis jauh, lingkungan bejat, kafir kebanyakan. Dan kita sudah mendapatkan ketika anak kita keluar, kita biarkan yang umur menjelang dewasa, misal Pak, keluar, anak kita balik dapat pengaruh sudah. Ngomong dia pas kena mau salat nak, ai dah usah Pak salat Pak, seminggu sekali benar macam no. Wong situ seminggu kalau dia seminggu sekali. Nah, lah kena ni pengaruh anak kita. Atau maaf, misal anak kita biarkan dia kenal dengan perempuan-perempuan situ yang semuanya kafir, dan anak kita sudah mulai condong cinta sama orang kafir ini dan bakal siap untuk naudzubillah
Ini bukan cerita sinetron Pak, tapi kenyataan ada. Anak kita lepaskan kenal dengan seorang perempuan, apalagi lingkungan seperti itu. Kafir, kalau dia kepincut, dia senang dengan perempuan kafir. Nah, istilah kita pacaran dia. Pacaran sama muslim kita halangi harusnya, tak boleh dalam syariat Islam. Ini sama kafir. Kita nak diamkan sisip anak kita kalau sudah naudzubillah min dzalik cinta buta, dan ini banyak. Berani jual agama, pindah agama demi betina. Boleh jadi. Lingkungan susah, tak mendukung kita untuk dekat kepada Allah. Jangankan dekat, ingat sama Allah pun tak mendukung. Bahkan kerusakan yang ada di situ. Maka hijrah seperti ini wajib. Artinya kalau kita tak ada kemampuan, memang finansial kita nak pindah tak pacar, ini rumah waris. Misal nak pindah tak ada rumah lain, kita minta sungguh-sungguh sama Allah dan berusaha sungguh-sungguh. Bukan langsung pasrah, ya, tapi berusaha sungguh. Nah, ini wajib. Kemudian ada hukumnya sunnah. Hijrah itu sunnah. Yang model bagaimana kita sudah hidup di lingkungan yang cukup baik. Lingkungan kita muslim banyak, kafir ada, keburukan ada, kebaikan juga banyak. Tapi kita dapatkan di sebelah sana, misal di suatu kampung, misalnya anggaplah ada 6 mele di Palembang ini, misal Pak ya. Kalau contoh yang tak katik bela. Kita tinggal di 5 mele ke sini. Nah, uang 6 mele tak katik Palembang ini, saya tunjuk contoh baik ya. 6 mele ini keadaannya antara bagus dan buruk ada. Kebejatan ada, kesolehan juga ada. Lalu orang tu tengok, oi 5 mele situ lemak ni, apa lagi lawang kita lepas kat masjid. Ada orang nak jual rumah. Rumah tadi harganya lumayan lah, pantas supaya standar. Kita tengok di 6 mele ini susah nak berkembang Islam kita. Pas-pasan naik turun, tak pernah naik terus. Majlis dak katik langgar ada memang, tapi majlis dak katik. Gawe baik banyak, gawe buruk lebih banyak lagi. Nah, ketika kita lihat ada keadaan yang lebih baik untuk kita, urusan akhirat terutama menjadikan kacamata ini, maka disunnahkan untuk hijrah. Walaupun di sini tidak dikatakan seperti yang pertama tadi, keburukan ada, kebaikan juga ada, tapi ada suatu tempat yang kebaikan itu jauh lebih banyak dari keburukan. Maka engkau mampu, saudaraku, kita mampu untuk hijrah, sunnah hijrah. Sunnah untuk hijrah. Bahkan misal ini bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau mengerti makna kedekatan kepada Allah itu, untuk hijrah ini dia siap berkorban. Rumah lama dia dijual cuma dengan harga 700 juta, dia harus beli rumah yang sama ukurannya, bentuknya, tapi di kampung itu di 5 mele dijual orang sampai 1 M. Tahan dia berani beli, ngapa? Biarlah aku beli 1 M tak apa-apa. Rumah aku kemarin 700, aku cari lagi 300. Kenapa? Aku pengen pindah ke tempat yang lebih baik, tempat yang lebih mendekatkan diri aku kepada Allah dan Rasul. Ngapa? Lemak di 5 mele, masjid, parak, majlis banyak, wong lingkungan sana, wong Masya Allah. Kalau anak kita lepaskan salah, ditegur oleh tetangga, tidak macam di sini. Nah, nilai akhirat ini tinggi. Makanya pernah kejadian ikhwan rahimakumullah di Irak zaman Imam Abi Hanifah radhiyallahu an. Ada wong nak jual rumah. Rumah ini berdampingan dengan rumah Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu an. Berdampingan. Harga rumah standar di sana katakanlah ya, umpamakan 1000 dirham harga rumah yang nak dijual wong ini. Rata-rata rumah di situ, di lingkungan sana itu, di kecamatan di situ katakanlah 1000 dirham dengan tipe rumah ini. Tapi wong ini jual 2000 dirham. Dijualnya 2000 dirham. Sampai wong ini nak nanya beli, berapa nak kau jual rumah ini? Kalau rumah ini kau jual, kalau kau berani 2000. Ngaco kau ni 2000. Ini rumah aku tanya 1000 kalau paling kencang 1200. Kau nak jual 2000. Uji dia apa Pak? Kalau harga rumah sama dengan yang lain 1000 katanya. Rumah ini sama 1000, tapi harga bertetangga dengan Abi Hanifah ini yang kejual sama kau. Kau harus bayar bisa bertetangga dengan Imam Abi Hanifah 1000 dirham. Kalau kau berani beli, tak berani mundur. Karena orang ini tahu siapa Imam Abi Hanifah, seorang waliullah, imam azim, orang soleh, bertetangga dengan orang soleh dapat keuntungan gitu. Maka dia berani beli itu 2000 dirham. Ini kalau orang yang paham. Banyak zaman sekarang orang tahan mencari rumah dekat masjid. Kenapa? Lemah Ustaz, apalagi sudah nak pensiun kami ni. Aku ni pengen lah kalau rumah pagar tu cepat yang Palembang ke masjid, gampang ke masjid. Ya, kalau jauh jadi alasan untuk ke masjid. Dia nabung bertahun-tahun, dijual punya rumah lama, masa pensiun dekati masjid. Berapa banyak Pak orang, termasuk orang di Indonesia ni, yang hijrah ke Madinah. Kenapa? Pengen dekat dengan Rasulullah. Padahal di sini Masya Allah rumahnya nyaman, wah luar biasa.
Tapi dia tinggalkan kenikmatan. Pengen apa? Lebih nikmat lagi. Aku pengen tiap hari duduk itikaf di Masjid Nabi. Aku pengen duduk masuk Raudhah Rasulullah. Kalau rumah aku di Indonesia ni, alangkah sanggupnya nak ke sana. Tahan dia jual, ini orang kaya, jual segala harta yang di sini. Dia cari rumah untuk hidup bersama Rasulullah. Ini hijrah. Nah, hijrah seperti ini sunnah. Kemudian ada hijrah yang sifatnya mubah. Kalau mubah itu mana? Onde-onde atau melembang. Di sini sama dan keadaan sama juga sana. Sama baik. Ya, di sini kebaikan banyak, keburukan ada. Nak pindah ke tempat yang lain, sama baik, kebaikannya banyak, keburukannya ada. Ini mubah hukumnya. Nah, boleh dijadikan alasan dan tidak berdosa. Misal yang memotivasi kita tadi urusan dunia. Ngapa mang cik pindah ke daerah Mabang tu? Iya, anak ni Mabang tu toko aku ada di situ. Jadi lemah aku tinggal di sana. Nak ke pasar tak sanggup. Tapi nilai awal tetap akhirat tadi. Daerah sini kebaikannya banyak, keburukan ada. Tapi kebaikannya banyak. Nak pindah ke Lemah Bang situ kebaikannya banyak, keburukan ada. Tapi yang memotivasi kita pindah apa? Di sana aku bisa buka usaha. Aku bisa berdagang. Aku bisa dekat dengan mertua, aku bisa dekat tempat usaha. Silahkan, tidak apa-apa, itu sekedar tambahan sebab. Tapi sebab pertama harus tetap memandang dari segi urusan akhirat. Ingat ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-jar gobladar. Lingkungan itu kau harus perhatikan dulu sebelum kau melihat rumah. Kalau kita nak beli rumah, kalau kita nak pindah tahu wong komplek fulannya, kompleknya aman, nyaman, wong berduit kalau sana bonafit kalau kaget dulu. Kata Nabi, jangan kau lihat regau rumahnya, jangan kau lihat bentuk rumahnya, tapi kau lihat lingkungannya dulu. Lingkungan itu mendekatkan diri kau kepada Allah atau tidak? Kalau justru menjauhkan kita dari Allah, lupa dengan keadaan kita diri kita sebagai muslim karena lingkungan kafir, kalau maaf banyak kan seperti itu. Kita bangga pindah ke komplek fulania, oh kaya kalau situ, sapamnya 2 CCTV setiap lokal. Wah, masya Allah regau rumah kecil ukuran biasa nak sekian M. Kita cuma bangga-banggahan pindah ke situ. Sementara iman kita sisip terjual. Masjid tak ada, langgar tak ada, majlis tak katik, tetangga pun 90% orang kafir. Ini wong tak benar namanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk haram atau paling kecil makruh hukumnya kalau hijrah. Tapi lingkungan yang baik dipertahankan. Nah, mubah seperti tadi. Kalau makruh, ya itu tadi, keadaan tempat ini baik, bagus, keburukan memang ada. Tapi dia pindah tahan ke tempat yang lebih buruk. Walaupun tidak sampai buruk tu buruk nian. Karena apa? Karena urusan dunia. Misal, ini makruh hukumnya hijrah. Kita tinggal di lingkungan yang poinnya kalau boleh dinilai untuk akhiratnya, untuk kebaikannya 80, keburukan 20. Tahan kita pindah ke tempat yang kebaikannya 60, keburukannya 40. Walaupun masih lebih banyak kebaikan ini. Nah, tahan pindah kita ke situ. Ngapa pindah? Katik sebab yang baik. Cuma sebab urusannya dunia misal. Aku nak pindah sana ngapa? Ya lemak, cak je daerah itu baru terbuka. Perumahan baru buka, jadi pacak muka usaha di situ. Nah, ini wong makruh hukumnya. Makruh, dia jual, dia tinggalkan kebaikan yang 80%, ngambil yang cuma 60%. Karena urusan duniawi tadi. Makruh hukumnya. Kenapa? Ini bisa nanti tambah buruk lagi keadaannya. Nah, haram kalau yang model tadi. Kita sudah diinjak Allah tempat yang baik, kebaikannya Masya Allah, dekat masjid, musola, majlis banyak, lingkungan pun Masya Allah. Tahan kita tinggalkan, kita hijrah ke suatu tempat yang alasan kita hijrah urusannya dunia. Dan kita tahu benar di tempat itu kebaikan yang kita dapat di sini hilang kalau bakal. Masjid dah ada, majlis dah ada, lingkungan mayoritas kafir, bahkan bejat lagi. Tahan kita pindah ke situ tempat dengan alasan dunia kita baca lebih dapatkan lagi. Ngapa? Daerah itu daerah basah, daerah itu daerah pusat kota. Kita tahan pindah ke sini. Ini ulama mengatakan haram hukumnya hijrah seperti ini. Dia tahu kebaikan akhirat bakal hilang banyak, bahkan sisip hilang dengan galau-galau. Tahan pindah ke tempat yang kebaikan akhiratnya sedikit demi dunia. Ini orang masuk kategori hijrah yang diharamkan dalam syariat. Nah, hati-hati ikhwan rahimakumullah, billakumullah. Jadi kalau kita nak hijrah, nak pindah, ya kita kadang-kadang banyak sebab pindah tu Pak ya. Macam kita kahwin, kebetulan tinggal sama mak kita, bak kita, dulur kita kahwin juga, ada 4 di situ, ada 5 kakak. Anak nambah banyak, nambah kami, rumah tak cukup lagi, ya hijrah. Tapi jangan kamu, maaf ikhwan, terutama yang muda-muda, nasihat buat ikhwan, buat saya yang muda-muda ni. Kadang-kadang kita ni cuma temakan omongan wong, pengen hijrah. Pertama habis kahwin tinggal sama mak kita, sama bak kita, rumah tu kosong, bilik banyak.
Cukup untuk kita hidup nyaman di situ. Kita punya dulu sikok kahwin juga, tidak jadi masalah. Rumah ni besar, bawa pucuk pula. Cuma gara-gara dengar omongan kawan atau keluarga yang sikok ngomong dari pihak besan, pihak bini kita, payu kamu ni tinggal semang tua tu, payu mandirilah. Mandirilah kamu tu, cari rumah, belum pacak beli ngontrak. Nah, kapan kamu nak mandiri, hidup semang tua terus? Nah ini omongan ini apa? Sepintas benar, tapi keblinger boleh jadi. Bisa merugikan kita dunia akhirat. Hati-hati yang muda-muda, jangan temakan omongan macam ini. Jingok dulu kondisi. Sekarang aku tinggal di rumah mak bakku ini, apa ruginya aku? Tak ada rugi. Hidup nyaman, kondusif, bahkan nilai akhirat luar biasa kita dapatkan. Kenapa? Tiap hari pacak ketemu bak mak kita, pacak sujudan sama bak mak kita, pacak ngenenengkan hati. Abah kita jenguk ada kita di rumah, tenang. Mak kita tenang. Apa hajat dia kita yang duluan pacak berbuat buat mereka. Nak kita tinggalkan cuma gara-gara pengen hidup mandiri. Ingat Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ini contoh satu Pak, kenikmatan keberuntungan orang yang hidup sama orang tua. Jadi jangan kita pisah diri kita dari orang tua kecuali dengan alasan yang memang syar'i, alasan yang tidak bisa dihindari. Macam betina karena melok laki misal, lain cerita. Nah kita dinyak Allah hidup sama orang tua. Orang tua kita sudah tua pula, tahan kita hijrah pindah cuma gara-gara nak mandiri, padahal hidup di rumah orang tua tadi masih nyaman, nikmat, bahkan orang tua kita ngerasa nyaman adanya kita. Kerugian kita apa? Sangat luar biasa, banyak kerugian. Sikok saya ambil contoh daripada hadis Rasulullah Pak, tinggal kita berfikir selanjutnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ayyumra'in yanzuru ila wajhi abayhi nadhara rahmah kutibalahu ajr al-hajj mabrur makbul. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan siapapun seorang di antara kita yang memandang muka wong tuanya dengan pandangan kasih sayang cinta, maka dengan satu pandangan itu Allah catatkan bagi ini anak pahala wong yang haji mabrur makbul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah kalau berkali-kali nyengok, berkali-kali Allah catat untuk kamu, kata Nabi. Nah kalau kita masih serumah, kesempatan ini sadar tak sadar kita dapat Pak. Mak kita lagi nguling kita jengok, mak lagi duduk kita jengok, atau sengaja kita hadapi dia kelakar ngobrol. Ini belum kita tak ngapa-ngapa itu. Bukan kita nyenang ke orang tua, bukan. Bukan ngenjuk dia suatu hadiah, bukan nilang kasih, cuma memandang mereka dengan pandangan cinta, dicatat Allah pahala. Seperti orang yang haji makbul mabrur, nak dibuang ini Pak. Alangkah bodohnya manusia. Nah, itu baru memandang. Mak mana kalau kita tadi, mak kita ngomong, "Mat, tolong mbek ke banyu minum, Mat." Ngembek ke banyu minum, khidmah yang kecil. Wallah besar pahala nambah lagi. Nyingok baik pahala macam tadi. Mak mana nyenangkan mereka, mak mana mendampingi mereka, mak mana dengan adanya kita mereka lebih tenang, lebih senang. Kita pacak meja kita bisa perhatian, mak sakit kita duluan yang tahu. Mak butuh apa? Kita duluan yang tahu, kita duluan yang bantu. Lalu kita mau hijrah, ninggalkan rumah orang tua kita yang sebenarnya bagus, nyaman untuk kita, sumber surganya kita, kunci surganya kita, pintu surganya kita, cuma gara-gara, maaf ini sekali lagi untuk yang muda-muda yang baru berkawin, cuma gara-gara temakan payu mandirilah kamu tuh, mana tinggal sama orang tua. Pindahlah, itu tuh rumah waris. Nak rumah waris, nak rumah siapa? Selagi aku belum ada keadaan yang harus keluar, aku akan di sini. Kenapa? Ada orang tua aku di situ. Ada mak bak aku di situ. Jadi jangan kita gampang terkecoh dengan omongan ini. Kadang-kadang bentuk nasihat tapi ternyata itu syaitan yang memberikan nasihat itu. Ya, jangan sekali lagi kawan, karena banyak kita dapatkan anak-anak muda yang baru kahwin tu pengen cepat ngapa nyingok kawannya, oh lemak sebulan tu. Bini kita kadang-kadang ya, ngotik kita, "Payo, no jingok kawan kau tu no 2 tahun kahwin punya rumah dewek, kita lah sudah 5 tahun masih melok mak." Kendaklah mereka nak galau-galau macam mana, aku nak tetap di sini. Biar dapat ladang pahala di sisi Allah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, jadi itulah keadaan hijrah. Jadi ingat pesan Rasulullah, kalau kita memang nak hijrah, kata Rasulullah tadi, al-jar, gobladar. Perhatikan dulu lingkungan yang mana tempat kau bakal hijrah sebelum kau jengok bentuk rumahnya, mak mana pintunya, mak mana biliknya, berapa lantainya, berapa tamannya. Kaget dulu kata Nabi, jangan kau jengok bangunan rumah, keadaan rumah, jengok dulu lingkungan. Kalau lingkungannya baik, bisa mendekatkan kau kepada Allah walaupun mahal kita beli. Tapi kalau na'udzubillah sebaliknya, kasar bukan berlebihan Pak, dinjuk memekir dulu kita. Dinjuk memekir dulu kalau ada rumah tapi lingkungan bakal merusak kehidupan agama kita.
Ini yang kita jadikan standar insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang berhijrah dalam makna hijrah maknawi yang dikatakan Rasulullah, al-muhajir man hajara minas su', itu orang yang muhajir adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan. Mari Pak, ini Jumat pertama kita jaga, mudah-mudahan Jumat berikutnya lebih baik lagi, hari-hari kita tahun ini lebih baik, lebih berkah insya-Allah taala. Masih bersih lembaran suhufnya kita, lembaran catatan amal kita di tahun ini, insya Allah belum ada dosa besar. Jangan sampai ada tertulis dosa besar. Masih ada juga dosa kecil, tapi sudah terhapuskan, maka kita jaga jangan sampai lagi terjadi dosa-dosa kecil. Dan mudah-mudahan tidak ada suatu kebaikan yang kita lakukan dan tidak ada suatu keburukan kita tinggalkan insya Allah. Mari sekali lagi ikhwan, nasihat berdiri sayang kita semua, mari kita hijrah dari keadaan yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa likum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qubur wa tamkul ila hadrat rasul Abi Bakar sallallahu alaihi wasallam ahbati wa azwaji dzurriyyati wa sallallahu majma'in thumma ila rajul sadatul ulama mugarrabin masyarik al-ardi ila magharibiha bariha bariha khususan sadat min al-ma'dar bagi ahli zaman farid terjemain wa hadar min al-majma'in thumma ila rajul ulama min ahli balda ahli Palembang Darussalam kullu majma'in khususan sahib hadha masjid al-imam Arif billah Ki Abdul Hamid Mahmud Ki Morgan wa abi wa ummi masyayikh wa agrani wa ashabi tulab wa talamidati wa dzurriyyati khususan Mas Abdul Mansur bin Abdul Hamid, Mas Agus Hussein wa Abdul Rahman wa Habibur Rahman bin Abdul Mansur wa Muqsim bin Abdul Mansur, Mas Agus Haji Saleh bin Habibur Rahman bin Abdul Mansur wa Abdul Hamid bin Husain bin Mansur, Mas Agus Mansur bin Husain bin Mansur, Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar bin Salim, Ustaz Awal Kiai Haji Ustaz Ali Umar Thayyib wa Haja Nur Aini binti Umar Thayyib wa Syekhana Al-Habib Ahmad Nawfal bin Allah bin Ahmad bin Al-Kab wa Kab Masyayikhna Asatidina wa kullu man yunfiq wa tasaddaq wa man yakhdum wa man ya'mal khair fi hadzal masjid wa ila arwah walidina walidikum wa amwatina amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum muslimin bi rahmatihi walidina lahum khassa amwatil muslimin aman Allah يدخل في قبورهم روحه والريحان والبشارة والأمل في الشتاء والدعاء واجعل يا ربنا قبورهم من الجنان واحفظ بلادنا ننشئ من كل فتن ما ظهر من البتان بمنك جدك يا أرحم الراحمين على أهل الصالح جلبة كل خير بة كل شر إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina bihaqqi Fatimah wa abiha wa ummiha wa ala ilaiha fahna wa khair waj'al al-fasl khair wa fatima khair ya rabbal alamin wa a'anhum alayh Allahumma salli ala ilahi wa fadl wa adina wa sharaf wa sallallahu alaihi wa biladina min shirar kulli mihnatin wa fitnatin muslim wa ghair innaka halimun karim wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jamaah rahimahumullah. Izinkanlah kami selaku pengurus Yayasan Masjid Lawang Kidul ingin menyampaikan laporan keuangan masjid, duafa anak yatim dan petugas Jumat pada hari ini. Yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid Lawang Kidul tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan dengan